Kita bahas status 2 hari kemarin soal otak atau akal ya. Banyak yang bilang hewan itu punya otak tapi tidak berakal. Jadi begini, Tuhan itu menciptakan sesuatu tidak akan mungkin tidak bermanfaat atau tidak berfungsi. Contohnya kalau hewan dikasih otak, ya pasti fungsi. Gak mungkin tidak fungsi. Nah, apa hasil dari otak? Hasil dari otak itu ya akal. Hasilnya itu akal dari otak. Jadi menurut saya kalau ada orang bilang apa namanya, hewan punya otak tapi tidak berakal, menurut saya salah besar. Karena itu tadi, Tuhan menciptakan sesuatu itu pasti ada fungsinya. Gak mungkin nganggur gitu aja ya, asal dipasang tapi gak digunakan, gak mungkin. Desain Tuhan itu sempurna, gak mungkin ada yang salah. Jadi akal itu kebiasaan yang dilatih. Itulah kalau diibaratkan sosok akal tuh ya seperti itu, kebiasaan yang dilatih. Kenapa saya bilang hewan yang punya otak itu berakal? Jadi begini, bayi ya baru bisa jalan lah, bayi manusia ya kan sudah ada otak gitu, di kepalanya sudah ada otak, cuman akalnya belum tumbuh. Karena tumbuhnya akal itu dari pelatihan orang tua atau manusia di sekelilingnya lah, pelatihan. Baru itu bisa tumbuh, akal itu bisa tumbuh, berkembang. Ini jadi kalau seorang bayi, anggaplah yang masih belajar berjalan atau masih bayi, sekitar umur 2-3 tahun lah, itu jangan dilatih ngomong, jangan dilatih makan, maksudnya dikasih makan gitu, jangan dicebokin, pokoknya jangan diurus. Anggap aja Tuhan memanjangkan umurnya walaupun gak diurus gitu. Ngomong pun jangan diajarin ngomong. Dia walaupun punya otak, itu akalnya gak bakal jalan. Hasilnya jadi orang yang bodoh. Nanti ngomong gak bisa, cara makan mungkin gak bisa yang benar,
cewek juga seperti apa nggak tahu, cara minum nggak tahu, apalagi baca. Itu hasilnya akan jadi manusia bodoh. Walaupun punya otak. Sebaliknya, jika hewan yang punya otak terus dilatih sekendakmu sesuai dengan fisik dia yang dia mampu. Contohnya apa? Lumba-lumba, monyet, anjing, burung, masih banyak yang lainnya. Itu akan pintar, akan ngikutin apa yang kita latihkan ke hewan tersebut. Otaknya akan tumbuh menjadi akal. Karena terbiasa dilatih, terbiasa otaknya dikembangkan. Jadilah dia hewan yang punya akal. Jadi manusia walaupun katanya otaknya sempurna, kanan kiri depan belakang, tapi kalau nggak dilatih, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang melatih dia, ya gak bakalan pintar, otaknya nggak akan tumbuh. Saya pernah di YouTube lihat ya, orang luar negeri, dia itu dari kecil hidup dengan ya anjing atau serigala atau apalah. Dia jalannya kayak ya pakai dengkul sama tangan, ngomong nggak bisa, terus lidahnya menyuruh-nyuruh kayak anjing. Jalannya nggak kayak manusia. Coba deh Kak, kalau kalian nggak percaya, cari di YouTube pasti ada. Jadi semuanya tergantung pelatihan, yang melatih. Tumbuhnya otak tergantung yang melatih. Kalau melatihnya A, ya jadi A. Kalau melatihnya B, ya jadi B. Jadi manusia kalau mengklaim dirinya paling sempurna, enggak juga. Karena Tuhan bilang makhluk, manusia makhluk, hewan makhluk, tumbuhan makhluk, semua yang ada di alam ini namanya makhluk. Sempurna itu tidak punya kekurangan, berarti sama dengan tidak punya kekurangan. Ya kalau kita masih nggak merasa sukses aja, itu udah kekurangan. Jadi di mana sempurnanya?
udah punya duit aja udah merasa kurang. Jadi otak itu tergantung pelatihan awal. Bisanya tumbuh itu adanya pelatihan. Kalau nggak ada, nggak tumbuh. Banyak yang suka membandingkan, katanya manusia mah bisa bikin ini, manusia bisa bikin gedung, manusia bisa bikin mobil, motor, segala macam. Ya karena sarananya fisiknya mendukung untuk itu. Hewan pun kalau kita ini ya, misalkan kalau ada hewan yang bisa ngomong terus bilang, bisa apa manusia? Bisa hidup misalkan di air tanpa alat, bisa jalan meliuk-liuk kayak ular, hidup di air yang kayak ikan. Kata burung, bisa kamu terbang tanpa alat kayak saya? Kan nggak bisa. Kalau bikin mobil, bikin motor, bikin gedung, dia juga sama. Bisa bikin rumah dari tanah itu kayak semut. Bisa bikin sarang di atas pohon, tidurnya juga di atas pohon. Jadi kalau gimana, perbandingan itu harus sama. Jangan hanya karena bisa bikin mobil, bikin motor, bikin gedung, terus merasa punya akal, terus mengklaim manusia itu seperti paling sempurna. Tidak diomongin itu kekurangan manusia. Nggak bisa terbang tanpa alat, nggak bisa hidup di air tanpa alat, nggak bisa jalan liuk-liuk kayak ular. Sementara keunggulan yang di hewan, dia nggak bahas, padahal dia nggak bisa melakukannya. Nah, bukan berarti saya menyamakan manusia sama hewan, bukan. Karena keilmuan itu sebenarnya kan, wah manusia mah lebih sempurna daripada hewan. Itu karena dia nggak tahu, ngomong gitu nggak tahu. Harusnya kalau bisa ngomong gitu tuh bisa pernah menjadi binatang. Misalkan manusia bisa jadi binatang sebulan aja tuh, atau setahun, jadi pernah merasakan jadi hewan, baru bisa tumbuh ada penilaian. Itu kan semua
asumsi manusia, walaupun sudah di riset ibaratnya ini manusia punya otak sempurna nih, kiri kanan depan belakang, terus yang lain otaknya kecil terus cuma satu. Ya siapa tahu yang satu aja dia lebih efektif, bukan malah lebih kurang ya daya berpikirnya, atau Tuhan menyerasikan dengan fisiknya hewan tersebut. Nggak bisa mengklaim kalau kita belum pernah menjadi hewan. Kata burung, ya kata yang banyak hewan berbulu, apaan manusia nggak punya bulu lebat, nggak punya ekor. Kata manusia, kata apa ekor, malu-maluin. Semua didesain tanpa ada kesalahan. Kita bisa hidup ya karena desain sekarang. Ada otak, ada akalnya, ada nafsu, ada rasa sakit, ada rasa takut, segala macam. Jadi ketika kita menyalahkan satu item di badan kita aja, contohnya apa? Nafsu. Ini nafsu yang suka disalahin manusia. Kamu itu bisa menahan nafsu ini itu. Coba kita berpikir, kalau manusia tidak punya nafsu, tidak punya nafsu berlebihan, itu yang negatifkan ya, nafsu berlebihan. Padahal nafsu berlebihan itu semangat. Makanannya itu nafsu standar makan, karena enggak nafsunya turun, itu malah jadi sakit. Justru nafsu berlebihan itu kan jadinya semangat, pemicu kerja, pemicu apapun. Sekian dulu pembahasan dari status tentang akal atau otak ya. Untuk ke depan nanti saya akan membalas komen-komen di Facebook, membalasnya dengan video ya, video di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe-nya, like-nya di sini. Terima kasih banyak yang sudah mendukung saya, yang sudah like, yang sudah komen.
tak lupa juga Pembuli ya, terima kasih pokoknya untuk semua, karena tidak ada Pembuli juga nggak ramai. Tunggu video-video lainnya.